Halo semuanya, kembali lagi di Angger Law Channel di mana kita bisa belajar dan menambah wawasan hukum kita secara online dan bersama-sama. Masih ingat dan pernah baca ya berita tentang di salah satu media elektronik ya, di mana kalau kita tahu orang yang sering nonton sitkom Bajai Bajuri pasti tahu beliau ya, di mana salah satu pemeran ini mengalami masalah hukum akibat ya ada akibat semisal kasus hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah. Nah, kali ini seperti biasa kita tidak akan membahas kasus hukum beliau, namun yang akan kita bahas itu adalah sebuah fenomena yang bisa kita anggap sebagai fenomena gunung es ya. Sebenarnya fenomena ini sering kali terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, yaitu terdapat adanya penipuan terhadap penjualan atas hak tanah. Nah, kali ini kita akan membahas sebenarnya apa sih penipuan-penipuan yang terjadi atas penjualan tanah tersebut, apa sih bentuknya, dan bagaimana cara kita mencegahnya atau agar kita tidak mengalaminya. Bagi kalian semuanya yang saat ini mungkin sedang mengalami atau pernah mengalami atau saat ini mungkin kasusnya sedang berlangsung, ada baiknya Anda tonton vlog ini. So, stay tune terus. Baik, sebelum kita membahas tentang kategori dari penipuan ini dan bagaimana cara kita mencegahnya, ada baiknya kita memahami pengertian dari fraudulent sales ini atau penipuan atas terjadinya penjualan tanah. Kalau kita lihat, kita bisa artikan secara sederhana, fraudulent sales ini adalah mencakup berbagai skema atau cara di mana pelakunya ini dalam bentuk individu dan atau kelompok yang dalam tanda kutip dengan sengaja menipu orang lain untuk mendapatkan kendali atau kontrol atas tanah yang sebenarnya tidak mereka miliki secara sah, atau untuk menjual tanah individu dan atau kelompok ini yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Sehingga dengan demikian, dari pengertian ini kita bisa memasukkannya dalam beberapa kategori apa saja sih perbuatan yang masuk dalam bentuk penipuan atas penjualan tanah ini. Selanjutnya adalah dari pengertian sebelumnya, kita bisa memasukkan beberapa perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori penipuan atas penjualan tanah ini. Yang pertama itu adalah adanya klaim kepemilikan yang palsu. Seperti yang kita tahu bahwasanya ada seseorang yang menjual tanah yang sebenarnya adalah bukan miliknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terdapat adanya penggunaan sertifikat palsu. Ini biasanya dilakukan oleh para profesional ya, di mana mereka melibatkan beberapa pihak profesional, mulai dari surat keterangan, penyediaan akta jual belinya, sehingga terbitlah suatu sertifikat dari BPN yang sebenarnya itu adalah palsu. Sehingga dalam konteks jual beli tadi, sebenarnya ada kemungkinan dalam satu tanah itu terdapat dua sertifikat yang salah satunya pasti palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah adanya penjualan ganda. Ada kemungkinan ini dilakukan oleh pemiliknya sendiri, namun agar mendapatkan keuntungan yang berlebih, dia menjual tanah dengan lokasi dan luas yang sama ke berbagai pihak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ada kemungkinan seperti yang saya sebutkan di angka 2 tadi, terdapat adanya manipulasi dokumen yang dilakukan oleh banyak pihak. Semisal adanya penggunaan surat keterangan palsu, adanya akta jual beli yang palsu karena dilakukan oleh bukan pihak yang sebenarnya, dan seterusnya. Sehingga hal-hal demikian kalau kita rangkum dalam kalimat yang sederhana, bahwasanya rata-rata pelaku ini itu melakukan
perbuatan ini terhadap tanah-tanah di mana tanah ini bisa dibilang tanah yang kosong, tanah yang tidak bertuan, atau tanah-tanah yang lama tidak digarap oleh para pemilik yang sah atau pemilik aslinya. Sehingga kadang mereka merasa bahwasanya ini adalah kesempatan bagi kita, ada tanah yang kosong nggak diperhatikan oleh pemiliknya, tahu-tahu sudah dijual ke orang lain dan pemiliknya kaget. Nah, jangan sampai para pemilik asli ini tolong diperhatikan tanah dan lokasinya dan rawatlah dengan baik. So, tahapan berikutnya adalah apa Pak yang bisa kita lakukan agar supaya kita tidak terjebak atau mengalami sebagai korban dari penipuan ini. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah kita memverifikasi sertifikat. Kalau tanah tersebut ternyata sudah memiliki sertifikat, kita bisa cek ke BPN. Namun ini juga jadi PR besar ya dari pihak BPN, di mana program dari Bank Data Tanah ini harus segera, mau nggak mau memang harus disegerakan. Karena apa? Dengan adanya Bank Data Tanah ini, segala macam informasi tanah tersebut itu menjadi satu bagian dan itu bisa diakses di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengecek lokasi dan riwayat tanah ini yang sering kali tidak dilakukan oleh para pembeli. Mereka hanya merasa bahwasanya ya sudahlah, aku percaya aja bahwasanya cek lokasi dan cek riwayat tanah ini kenapa harus perlu dilakukan? Karena ada baiknya Anda itu langsung datang ke lokasi tersebut agar tahu gambarannya seperti apa, lokasinya seperti apa, luas sebenarnya seperti apa. Dan rata-rata ketika kita mengecek lokasi tersebut dan menanyakan ke pihak-pihak di sekitar tanah tersebut, biasanya mereka paham ini tuh masih tanah ini milik siapa, apakah udah dijual oleh siapa, sengketanya seperti apa, dan seterusnya. Ada baiknya kalau memang kondisinya ada di desa ya, ada baiknya Anda bertanya kepada sesepuh desa atau mungkin sekretaris desa. Kalau di sana di desa itu biasanya cari itu yang memahami riwayat jual beli tanah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya mau nggak mau Anda harus menemui pemilik aslinya tanpa melalui makelar atau perantara. Ini yang seringkali diabaikan oleh para makelar tanah, di mana mereka tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan ya, fee dari hasil penjualan tersebut. Tapi sebenarnya kadang mereka itu tanpa sadar, mereka tuh sebenarnya membantu para, bisa dibilang para mafia tanah ini. Kalau mereka ternyata tanah ini memang bukan pemilik, dijual oleh bukan sang pemilik, tapi karena gara-gara maklar ini, bagi orang lain maklar ini dianggap orang yang terpercaya, sehingga pembeli ini percaya kepada maklar. Tapi ketika ada gugatan, si maklar ini malah kena dan dianggap menjadi bagian dari pelaku penipuan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya mau nggak mau harus pakai notaris PPAT yang terpercaya. Maksud saya begini, karena memang ada ketentuan bahwasanya ketika melakukan jual beli tanah ini harus di notaris PPAT yang memang berada di wilayah tanah tersebut. Ada baiknya Anda melakukan transaksi ini kepada notaris PPAT yang memang sudah terpercaya dan cukup senior di wilayah tersebut. Siapa tahu di kantor notaris PPAT tersebut ternyata sudah ada riwayat tanah dan itu membantu kalian para pembeli agar mendapatkan legitimasi dari hak atas tanah tersebut. Berikutnya adalah, ini mungkin ada pertanyaan penting dan ini seringkali diajukan oleh para pihak yang mungkin sedang mengalami kasus penipuan seperti ini. Apa Pak yang harus kita lakukan agar supaya uang yang sudah kita transfer, uang yang sudah kita serahkan itu kembali lagi, atau paling enggak tanah tersebut menjadi milik kita lah Pak. Hal yang patut atau harus kita lakukan adalah mau nggak mau Anda harus berkonsultasi dengan ahli hukum.
yang terpercaya atau lawyer yang bisa Anda percaya. Maksud saya begini, karena dalam kasus penipuan atas penjualan tanah ini terdapat berbagai macam alur dan melibatkan banyak pihak serta dokumen yang seringkali itu cukup banyak dan agak susah untuk dipilah-pilah. Sehingga dengan demikian Anda harus mencari ahli hukum atau lawyer yang memiliki kemampuan analisa, memiliki kemampuan metodologi, serta kemampuan investigasi dari tanah tersebut. Sehingga dengan demikian apa yang nanti bisa kita lakukan, semisal ini, kalau kita memang menjadi korbannya, apakah kita harus melaporkan ke dan menanyakan ke pihak BPN, atau kita harus melaporkan dan bikin laporan dan aduan ke pihak kepolisian, atau kita melakukan gugatan secara perdata. So, dengan demikian itulah vlog kita kali ini yang berhubungan dengan kasus penipuan atas penjualan tanah. Saran saya adalah langkah baiknya Anda melakukan konsultasi sebelum melakukan jual beli tanah, atau ketika melakukan jual beli tanah saat di PPAT, notaris dan seterusnya, atau saat melakukan perjanjian, atau ketika Anda memang mengalami sebagai korban dan ingin mengadukan dan membuat sebuah gugatan. Yang pada intinya adalah kita tahu semuanya bahwasanya jual beli tanah itu melibatkan uang yang tidak sedikit. Jadi Anda harus cukup bijaksana ketika melakukan jual beli tanah. Bagi Anda yang merasa bahwasanya video ini bermanfaat bagi Anda, tolong klik like, share, and subscribe agar supaya kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan hukum yang lainnya. Stay safe, stay healthy, salam sehat, selamat pagi.